Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Fitria dengan NIM 220601994. Saya berasal dari kelas A3 PGSD angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Materi tersebut terdapat di kelas 6 pada tema 2, subtema pertama, dan pembelajaran pertama. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak video selanjutnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu mengenai apa itu proklamasi? Proklamasi berasal dari bahasa Yunani. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Secara singkatnya, proklamasi berarti pengumuman. Apakah kawan-kawan tahu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan? Proklamasi kemerdekaan di Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum terjadinya perumusan proklamasi di Indonesia, ada satu peristiwa penting yang harus kalian ketahui. Sebelum terjadinya perumusan proklamasi di Indonesia, golongan muda mengetahui bahwa sekutu telah mengakui kekalahannya. Mendengar peristiwa itu, golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Hal tersebut ditentang oleh golongan tua karena menurut golongan tua bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan dan dirapatkan dulu oleh PPKI. Golongan muda menolak pendapat tersebut karena menurut mereka PPKI merupakan organisasi bentukan Jepang. Karena tak puas dengan jawaban golongan tua, akhirnya golongan muda berinisiatif untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yaitu untuk menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari golongan tua dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno dan Muhammad Hatta tetap di Jakarta, kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terjadi. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam perumusan proklamasi di Indonesia? Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia adalah menyusun teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi kemerdekaan, dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Yang kedua yaitu Dr. Ernest Muhammad Hatta. Beliau berperan sebagai pendamping Insinyur Soekarno pada waktu pembacaan teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Ketiga yaitu Ahmad Suparjo berperan sebagai Menteri Luar Negeri RI pertama untuk mengisi kabinet presidensial yang dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang keempat Soekarni, beliau sebagai pengusul agar naskah ditandatangani Soekarno dan Hatta. Yang kelima yaitu Sayuti Melik yang berperan sebagai pengetik naskah proklamasi. Yang keenam yaitu Fatmawati yang berperan sebagai penjahit bendera merah putih. Yang ketujuh yaitu Laksamana Tadashi Maeda yang dimana rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan proklamasi sekaligus pembacaan teks proklamasi. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama sebagai puncak perjuangan mengusir penjajah. Yang kedua, negara Indonesia resmi berdiri. 3. Sebagai amanat rakyat. Yang keempat, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kelima, mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Yang keenam, menghilangkan diskriminasi. Sikap yang dapat diteladani dari sikap para pahlawan. Pertama, sikap nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Kedua, persatuan dan kesatuan. Ketiga, kebersamaan dan tanggung jawab. Keempat, cinta tanah air. Kelima, sikap rela berkorban. Naskah proklamasi. Video dokumenter proklamasi. Tempat di manakah teks proklamasi Indonesia dibacakan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegagan Timur nomor 56, Jakarta Timur pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Di manakah tempat perumusan teks proklamasi? Teks proklamasi Indonesia dirumuskan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Meizidori, sekarang lebih dikenal dengan Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Paragraf pertama, teks proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Paragraf kedua, teks proklamasi diusulkan oleh Muhammad Hatta, dan Soekarno bertindak sebagai penulis konsep teks proklamasi pada secaci kertas. Setelah konsep naskah proklamasi selesai, kemudian rumusan itu disetujui oleh peserta sidang yang berjumlah lebih kurang 40 orang. Selanjutnya, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik untuk disalin dengan menggunakan mesin tik dan dengan tinta berwarna hitam. Selanjutnya, mari kita tonton video dokumenter pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, teman-teman, selesai juga pembelajaran kita kali ini, pembelajaran mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata ada satu peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia ya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena golongan muda ingin Indonesia segera mengumumkan kemerdekaannya. Nah, kita sebagai penerus bangsa perlu mencontoh sikap gigih dan tangguh para pejuang. Kita harus mencintai negara Indonesia dengan tanpa rasa pamrih. Cukup sekian, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.